Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indrani Raulina Brumunte dengan NIM 2007010009, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Video ini saya tujukan untuk menuntaskan tugas dari Teknologi Informasi yang memaparkan mengenai prospek kerja sastra Indonesia serta manfaat dari teknologi informasi. Maka dari itu, saya akan memaparkan beberapa prospek kerja lulusan dari sastra Indonesia. Yang pertama ada jurnalis. Menjadi seorang pewarta berita tidak harus lulusan jurnalistik, walaupun ilmu tersebut ada dalam program studi universitas, namun tidak menutup kemungkinan bagi sastra Indonesia untuk terjun ke dalam pekerjaan ini. Jika kamu yang peduli terhadap isu-isu budaya dan pendidikan, kamu bisa fokus untuk menulis konten di bidang tersebut. Lewat sudut pandang yang kamu punya ditambah dengan data liputan, kamu bisa memberikan sumber pengetahuan baru kepada masyarakat. Yang kedua ada editor. Perkembangan budaya membaca dari bentuk fisik ke digital sudah tidak bisa dihindarkan. Meskipun demikian, peran editor dalam menyajikan naskah yang baik dan menarik untuk dibaca masih dibutuhkan. Mahasiswa sastra Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan pekerjaan menyunting naskah. Jika kamu mengasah kemampuan itu ketika berkuliah, maka akan sangat bermanfaat saat masuk ke dalam dunia kerja nantinya. Yang ketiga adalah penulis buku. Para mahasiswa sastra Indonesia sejatinya pandai dalam merangkai kata. Hal itu mereka tunjukkan entah dengan cara menulis puisi, cerpen, atau tulisan lainnya. Tentu waktunya tidak akan cepat. Kamu membutuhkan proses kreatif yang cukup lama untuk bisa menerbitkan sebuah buku. Namun, jika kamu konsisten dengan kemampuan yang kamu miliki, tentunya jalan terang akan menghampirimu. 4. Pemeran film atau seniman. Mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan sastra tentunya harus memahami aspek dalam pertunjukan drama. Selain mengkaji secara keilmuan, mereka harus turut serta memainkan drama sebagai bagian dari silabus pembelajaran. Dengan pengalaman seperti itu, lulusan sastra bisa punya modal awal untuk mengasah kemampuannya dalam berakting untuk pementasan drama. Tidak ada yang mustahil jika kamu memang ingin menjadi seorang aktor film. Kamu bisa memulai karirmu dengan menjadi seorang aktor di panggung teater, berbekal ilmu yang didapatkan saat berkuliah. Kamu bisa mengasah kemampuan kamu dalam beraktif menjadi lebih baik di pagelaran tersebut. Yang kelima adalah pengajar bahasa Indonesia. Cari tahu apa yang pengajar kamu inginkan. Untuk kamu yang peduli terhadap perkembangan dunia literasi dan kesusastraan di Indonesia, menjadi seorang pengajar adalah pilihan yang tepat. Bukan hanya mengajar saja, kamu pun bisa melakukan sebuah penelitian tentang isu literasi dan sastra yang relevan dengan pendidikan. Jika hasil penelitiannya berdampak positif, kamu bisa menerapkannya dalam program pembelajaran yang kamu rencanakan. Sebagai mahasiswa yang dibekali dengan keilmuan bahasa Indonesia, menjaga kelestarian budaya sastra adalah hal yang sangat serius. Yang keenam, penulis naskah film. Bagi yang tertarik dan bekerja di dunia perfilman, namun tidak cukup percaya diri tampil di depan kamera, kamu bisa memilih pekerjaan ini sebagai jalan karirmu. Dengan mengembangkan ide tulisan yang sudah kamu rumuskan, kamu bisa membuatnya menjadi sebuah naskah yang layak untuk didiskusikan menjadi sebuah cerita film. Bekerja di belakang layar tentu menjadi pekerjaan yang menarik. Terbiasa dengan tugas membuat tulisan dan mengkaji karya-karya sastra saat berkuliah bisa membuat karirmu berjalan dengan baik di industri ini. Yang ketujuh, leksikografer. Leksikografer mungkin sebagian orang belum mengetahui fungsi yang satu ini. Inti dari tugas leksikografer adalah menulis, menyunting dan menyusun kamus, baik secara cetak maupun digital. Dalam pekerjaan ini, kamu akan menjadi orang yang ahli dalam bidang perkamusan. Kemampuan pemahaman akan kosakata dan tata bahasa yang benar menjadi kunci utama untuk bisa berkarya di bidang ini. Faktor lain yang menunjang untuk bisa sukses sebagai leksikografer adalah penguasaan bahasa asing. Seorang ahli kamus, kamu juga harus mampu menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kemampuan tersebut, kamu dapat menciptakan sebuah glosarium. Yang kedelapan adalah penerjemah bahasa. Kecakapan berbahasa asing dan kelancaran berbicara adalah modal utama dalam pekerjaan ini. Mahasiswa lulusan sastra Indonesia tentunya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Maka dari itu,
Bahasa, lisan, dan tulisan harus dikembangkan lagi untuk sukses dalam berkarya di bidang ini. Menjadi penerjemah harus memiliki wawasan yang luas karena akan menemui klien dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk lancar menapaki jenjang karir ini, seorang penerjemah harus memahami betul dari bahasa-bahasa yang akan diterjemahkan. Hal itu ditujukan untuk menghindari salah persepsi saat berkomunikasi. Potensi untuk mendapatkan masa depan yang baik dalam pekerjaan ini sangat terbuka luas. Kamu hanya perlu giat berlatih dan belajar untuk memantapkan kemampuan berbahasa asingmu. Yang kesembilan ada konten kreator. Bekerja ke dalam dunia kreatif tentunya membutuhkan konten-konten yang menarik. Industri ini tidak hanya menerima secara administrasi saja, namun telah beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebagai konten kreator, kamu bisa memilih pekerjaan yang kamu kuasai, seperti copyright, content writer, social media official, digital marketing, dan pekerjaan dan berbasis digital lainnya. Kamu bisa masih tetap menulis dan beradaptasi menjadi seorang copywriter dan content writer yang handal. Yang ke-10 ada penyiar radio. Menjadi seorang penyiar radio adalah prospek kerja yang patut dicoba bagi para lulusan sastra Indonesia. Dengan mengedepankan kemampuan bahasa verbal yang lancar dan jelas, pekerjaan ini cukup diperhitungkan sebagai langkah awal dalam berkarir di dunia broadcasting. Perkembangan radio sampai saat ini memang cukup stabil. Kesempatan untuk berkarir di dunia ini pun cukup panjang dan memiliki masa depan yang cukup baik. Selain menjadi seorang penyiar radio, kamu pun berkesempatan untuk memandu sebuah event sebagai pembawa acara di dalamnya. Hal itu bisa kamu rasakan jika pengalaman kamu cukup baik dan jam terbangmu cukup untuk mengorganisir sebuah acara besar. Sebagai tambahan, kamu juga bisa berkesempatan menjadi pengajar di negara asing loh. Itu karena bahasa Indonesia sudah mulai banyak dipelajari di berbagai negara di seluruh dunia, dan dalam hal ini, pemerintah membutuhkan banyak tenaga kerja yang handal di dalam bidangnya. Selain gaji yang fantastik, kamu juga bisa sekaligus berpetualangan di negeri orang. Peranan teknologi informasi dalam dunia kerja mampu memberikan andil yang besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa melalui pengembangan kewirausahaan dalam memanfaatkan industri teknologi informasi. Teknologi informasi telah menghasilkan sebuah dinamika baru dalam bidang industri yang disebut industri teknologi informasi. Industri ini memiliki potensi pangsa pasar yang sangat besar dan bahkan menciptakan pola bisnis yang baru. Setiap negara di dunia mencoba untuk mengambil porsi dari pasar industri teknologi. Yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Dengan adanya infrastruktur IT yang memadai pada suatu perusahaan, dapat menunjang produktivitas para karyawannya. Apabila suatu perusahaan menyediakan sarana IT yang memadai, maka semua pekerjaan akan cepat terselesaikan. Adapun sarana IT yang harus disediakan oleh perusahaan seperti laptop, PC, desktop, router, modem yang dapat memberikan koneksi yang stabil, telepon, fax, printer, scanner, dan mesin fotokopi. Yang kedua, bekerja lebih semangat. Semangat memang diperlukan dalam bekerja agar dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan cepat. Melalui perangkat teknologi yang memadai, Anda dapat lebih semangat lagi dalam bekerja. Anda akan merasakan lebih semangat dalam menyelesaikan semua pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan terlebih dahulu. Jika perusahaan tersebut sudah memberikan fasilitas untuk para karyawannya, maka kinerja dari karyawannya akan semakin meningkat. Ketiga, link semakin luas. Di era digital saat ini, sosial media menjadi kebutuhan bagi hampir setiap orang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, terutama dalam bekerja dan berbisnis. Dengan sosial media, Anda dapat memperluas koneksi Anda dalam bidang berbisnis khususnya. Adapun sosial media yang digunakan untuk bekerja maupun berbisnis adalah Facebook, Instagram, Twitter, Google+, dan jejaring sosial lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai prospek kerja sastra Indonesia serta manfaat dari teknologi informasi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Untuk yang menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.